Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, pada malam yang berbahagianya tanya sama-sama bisa berkumpul pada tempat yang mulia dengan satu tujuan, adalah untuk memperhambakan diri kitanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda patuh dan takwa kitanya kepada Allah, untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah, meminta dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berkorban dalam hidupnya, berjuang mempertahankan agama Allah, menegakkan iman dan Islam, mengajarkan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, menghabiskan waktunya hanya semata-mata umatnya. Beliau merupakan hamba Allah yang paling teragung di atas permukaan dunia ini, yang begitu kasih sayang Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah telah mengangkat nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah mengakui seorang muslim hanya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para guru-guru kitanya sekalian yang matang udip, mereka bagaikan lampu penerang. Para ulama merupakan benteng untuk menjaga dan menghindari kitanya mandum daripada azab Allah, daripada api neraka jahanam. Penghormatan, ta'zim dan takrim luntuan yang pertama sekali kepada para kesi dan dungku imum si yang mulia, masjid yang mulia ini, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru-guru sekalian, para ummi dan ayah-ayah yang hadir pada malam yang berbahagianya. Maka syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karena pertemukan katanya pada malam yang berbahagia ini,
di mana pada malamnya ulun tuan sebenarnya hana layak untuk menyampaikan pengajian atau ceramah di hadapan umi dan ayah-ayah sekalian. Kan tetapi ulun tuan sebelumnya meminta maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, hal-hal yang menyinggung perasaan para guru-guru sekalian yang ada di sini. Apabila ada kata-kata ulun tuan yang salah dalam menyampaikan ilmu, maka sama-sama kita perbaiki. Umi dan ayah-ayah sekalian, kita pada malam yang berbahagia ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mentang lebih kesempatan kepada kita bersama, mentang lebih iman dan Islam sampai malamnya. Ketahuilah, tidak semua manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Sungguh sangat banyak makhluk ciptaan daripada Allah semenjak dari masa Nabi Adam alaihi salam sampai hari akhirat nanti. Tapi tidak semuanya mereka dalam keadaan beriman, tidak semua mereka dalam keadaan muslim, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hana nikmat yang paling raya daripada nikmat iman dan Islam. Sampai malamnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ketetapan iman kepada kitanya. Padahal putra kelebihan yang kitanya miliki, apa bedanya kitanya dengan orang-orang kafir dikala kita dilahirkan? Di saat tanya lahir di atas permukaan dunianya, jasa apa yang pernah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa beda kitanya dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang murtad, dengan orang-orang yang sesat? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kitanya selaku orang-orang mukmin, memilih kitanya selaku orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya adalah kasih sayang daripada Allah, bukan karena kemampuan yang kitanya miliki, bukan karena kehebatan yang ada pada diri kitanya uronyo. Jasa hana pernah kita berjasa dengan Allah, hana pernah kitanya lakukan sesuatu. Di ketika kita lahir di dunia ini kita tidak punya kekuatan, di ketika kita lahir di dunia ini kita tidak punya ilmu, tapi Allah tanda katanya selaku orang-orang mukmin. Subhanallah. Semenjak dalam zuriat Allah Subhanahu wa taala kalian pernah kumpulkan para zuriat-zuriat semuanya di daerah Na'man. Di sinanku Allah tanda orang mukmin tanda dengan warna putih. Orang yang akan diciptakan menjadi kufur tanda dengan warna hitam. Padahal zuriatnya bawatnya masih seperti mukmin, matang lagi mukmin, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Tapi kenapa Allah menandai kitanya dengan warna putih sehingga kitanya sampai uronyo beriman kepada Allah? Ini adalah masih kasih sayang Allah kepada kitanya. Ini sebagai pertanda bahwa Allah sangat menyayangi dan mencintai kitanya. Sampai uronyo, sampai malamnya untanya matang hadir di hadapan Allah untuk melantunkan zikir dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bersyukurlah umi dan ayah-ayah sekalian. Kemudian ketahuilah umi dan ayah sekalian, banyak manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini beriman kepada Allah. Tapi juga tidak sedikit manusia yang kufur di ketika dia pergi dan hilang daripada dunia ini. Le manusia yang wate masa udep dalam keadaan mukmin dan muslim, tapi akhir dikala sakaratil maut, dikala merasakan kepedihan mati, imannya hilang dan sirna. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak sedikit manusia yang muslim menjadi murtad dalam kehidupannya. Tidak sedikit manusia yang mukmin kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah,
akan tetapi mereka dikala akhir kehidupannya mereka tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang perlu katanya khawatir uronyo umi dan ayah. Uronyo tanya memang bisa bersenang-senang dan tersenyum karena katanya uronyo mandang dipilih oleh Allah selaku orang-orang mukmin. Tapi bagaimana kehidupan kita dikala kita merasakan kepedihan mati? Bagaimana perjalanan kita sesudah mati? Apa yang kita hadapi di saat kita masuk ke dalam liang lahat dan sampai perjalanan kita hari akhirat nanti? Kemana arah kita akan berangkat? Bagaimana kita dikala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah salah satu cara umi dan ayah untuk mempertahankan iman dan Islam ini. Merupakan sebuah karunia besar daripada Allah. Jangankan kita selaku hamba-hamba yang berdosa yang setiap hari, setiap saat melakukan maksiat kepada Allah, para aulia-aulia, para orang-orang yang taat kepada Allah yang setiap waktu mereka pergunakan waktu untuk ibadah, mereka takut akan kematian dan akan akhir daripada kehidupannya. Mereka takut daripada akhir dikala mereka merasakan sakaratil maut, dikala mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita, bukan sekedar di dunia ini, bukan sekedar dalam masa-masa kita hidup seumur hidup kita, tapi mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan iman sampai daripada akhir-akhir kehidupan kita sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, umi dan ayah-ayah, orang tuaku yang saya hormati dan saya muliakan. Inilah salah satu cara katanya untuk memperkokoh dan memperkuat keimanan seorang manusia, hanya dengan melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya merupakan malam kasih sayang Allah kepada kita. Harapan daripada katanya uronya mandum tak tinggalkan kegiatan-kegiatan katanya. Matanglah perbuatan dan pekerjaan di rumah katanya tinggalkan tu hadir ke masjid pada tempat yang mulia ini. Katanya tinggalkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang mantanglah yang sebenarnya harus kita kerjakan. Hadir mandum-mandum kuno hanya untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya malamnya walaupun katanya dukno, tapi ketahuilah orang yang di atas langit, para penghuni-penghuni langit, para orang-orang yang mulia dan agung di hadapan Allah, para malaikat-malaikat semua mereka telah mengelilingi kita untuk meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari, setiap waktu umi dan ayah sabi Allah Subhanahu wa ta'ala nakirim sirah malaikat, nakirim ubena para malaikat yang akan mengelilingi bumi ini. Para malaikat yang akan mengelilingi bumi, yang akan melihat di mana tempat-tempat melakukan zikir kepada Allah, di mana tempat-tempat yang diadakan ilmu, majlis-majlis ilmu. Maka di saat malaikat nerumpak bawa di daerahnya, di Gampong Baro, Gelumpang Baronyo, di saat malaikat melihat di dalam masjid inilah, maka seluruh malaikat-malaikat yang lain dipanggil oleh malaikat yang melihat kita pada malam ini. Ya malaikati halumma, silakan kamu sekalian hadir ke masjid ini. Maka seluruh malaikat mandum hadir mengelilingi dan melentangkan sayap kepada kitanya. Di saat ubena malaikat mandum-mandum hadir dan mengelilingi kitanya merupakan umat Muhammad yang berada di daerahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nutanya mbak malaikat, ya malaikati, wahai malaikat, putra yang telah dilakukan oleh hamba long di dunia, ma yaqulu abdi fid dunya, ma yaqulu abdi fil masjid, apa yang dikatakan oleh hambaku di dunia ini. Para malaikat mandum menjawab, ya Allah, hum yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yuhallilunak. Mereka itu hamba-hambamu ya Allah, mereka sedang melakukan zikir-zikir kepadamu ya Allah.
Mereka telah melantunkan zikir-zikir dan ibadah kepadamu ya Allah. Maka saatnya ke malaikat ditanya, pernahkah mereka melihat aku? Wahai malaikat, ditanya oleh Allah, hamba-hamba long yang tinggal di mezikir yang sangat tenang dalam masjid pernah di kalan lon? Hana ya Allah. Wa kaifa law yarawni law ra'awni. Bagaimana seandainya hamba long pernah di kalan long siga mantang dalam seumur hidupnya? Tentu jawabannya, mereka lebih bersemangat dalam berzikir dan mengucapkan tasbih kepadamu ya Allah. Mereka tidak akan pernah luput dari masjid dan musalla. Mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat yang mulia ini seandainya mereka melihat Engkau ya Allah. Kemudian apa permintaan mereka? Mereka meminta kepadamu ya Allah syurga. Pernahkah mereka melihat syurga? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya hambaku yang berada dalam masjid pada malam ini mereka pernah melihat syurga, apalagi pernah merasakan nikmat syurga? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka melihat syurga sama seperti kami, seandainya mereka pernah merasakan sehari saja dalam syurga, maka sungguh mereka lebih semangat untuk menuntut syurga. Mereka akan menghabiskan waktunya hanya semata-mata untuk mendapatkan syurga. Mereka mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya semua hanya semata-mata untuk menuntut syurga-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya malaikati ushidukum, aku pada malam ini bersaksi kepada kalian semua, maka aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Semua kesalahan yang pernah mereka lakukan dalam hidupnya, semua maksiat-maksiat yang pernah mereka lakukan, maka pada malam ini lon kalon keampun dosa-dosa daripada mereka. Inilah harapan daripada gedanya. Umi dan ayah sekalian, maka kehadiran gedanya uronyo ban Bandung kuno semata-mata adalah untuk keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat dosa yang pernah kita lakukan di dunia uronyo, seandainya kita cok ane bate sinu tapaso dalam rumah, sabah dosa yang pernah kita lakukan sinu ane bate tarhom dalam rumah kita. Setiap dosa yang pernah kita lakukan, maka kita nyurhom dalam rumah kita. Sungguh yampai be drum dan dapat jual makanan, dan tuan anak merasa berhaba. Jadi si atrim dan dapat jual makanan anak puak. Ta majelis baca siat. Umi dan ayah-ayah sekalian, maka seandainya dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita tarhom para ulama pernah berkata, seandainya sabot dosa yang pernah kita lakukan di dunianya, tiap-tiap sabot dosa yang kita pupul setiap hari taco anu bate sinu tarhom dalam rumah, sabe-sabe dosa siga dosa ada pupul taco anu bate tarhom dalam rumah, sungguh dalam satu hari penuh rumah kita dengan segala batu-batuan. Nyoduk nole dosa yang kita pupul. Bayangkan 2 hari. Bayangkan 1 minggu berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Bayangkan dalam 1 bulan, apabila dalam 1 tahun sampai hari ini, dan bila kita kumpulkan kehidupan kita dalam seumur hidup kita yang telah melakukan dosa, seberapa banyak batu dan rumah kita sudah dipenuhi oleh batu-batu besar. Sungguh sebanyak itu sebenarnya dosa yang pernah kita lakukan di atas permukaan dunia ini. Maka siapa yang bisa mengampuni dosa ini selain daripada Allah? Siapa yang bisa menebus dosa ini selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi umi dan ayah udep kita uronyo di akhir-akhir zaman. Semakin jauh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekatnya dengan datangnya hari kiamat nanti.
kita akui ataupun tidak kita akui, lihatlah apa yang sedang menimpa daerah kita hari ini. Berbagai macam bencana-bencana telah kita rasakan. Akan tetapi keselamatan dari bencana uronyo terhadap kita bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Kita selamat dari konflik, kehancuran yang terjadi di daerah kita, padum-padum plodon yang kau likut, bukan karena kehebatan, akan tetapi karena ridha dan kehendak daripada Allah. Kemudian kita merasakan tsunami. Berapa banyak saudara kita yang korban dalam tsunami? Apakah karena kemampuan kita bisa selamat dari tsunami? Apakah gara-gara kehebatan yang kita miliki sehingga kita bisa terlepas daripada musibah besar? Tapi semuanya itu adalah atas kasih sayang Allah kepada kita, matang lebih kesempatan udip dan padum-padum uro yang kau likut, bahkan belian tak henti belian yang kau likut. Menimpa musibah besar gempa bumi yang telah merobohkan segala masjid-masjid dan sebagainya. Siapa yang bisa lari daripada musibah itu? Keselamatan dan yang uronyo adalah atas kehendak daripada Allah. Keselamatan anak-anak kita yang uronyo daripada gempa bumi dan sebagainya, itu karunia daripada Allah, bukan karena kekuatan dan kehebatan dan kemampuan daripada kita. Tapi uronyo mantangku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum selesai kehidupan dunia. Semakin dekat masa dengan kiamat, semakin banyak bencana-bencana yang akan menimpa kita umat Islam, yang akan menimpa seluruh manusia-manusia. Boleh kita selamat dalam beberapa kali, apakah kita akan selamat di kali yang keempat? Apa kelebihan kita dengan orang-orang yang telah meninggal? Apa kehebatan kita ketimbang orang-orang yang telah menimpa musibah? Bukan karena kekuatan, semuanya hanya kehendak daripada Allah. Maka sangat syukur, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Tujuan memberikan kesempatan untuk menyelamatkan iman, untuk menambah rasa iman, untuk menambah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan kita untuk mendapatkan kesuksesan. Untuk keselamatan iman dan kesuksesan ini hanyalah dengan jalan kita mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terpegahlah zikir dan selawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki. Jazira urung yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan datangnya hari kiamat? Karena semua orang khawatir dengan datangnya hari kiamat. Musibah gempa mantang mandung kita khawatir apakah akan terjadi yang kedua kali atau itu yang tidak akan terjadi. Maka pernah masa sahabat menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan datangnya hari kiamat? Rasulullah kembali berbalik bertanya, wahai lelaki, madza adata? Apa yang kamu persiapkan dalam hidup kamu? Apa yang kau persiapkan? Maka Rasulullah tidak menjawab kapan datangnya hari kiamat, pada hari bulan, tanggal bulan, tahun demikian. Rasulullah tidak menyampaikan demikian, madza adata. Ini sebuah pertanda bahwa kita tidak penting untuk mengingat-ingat kapan datang hari kiamat, pada tahun berapa, pada hari apa. Tapi yang paling penting, madza adata? Apa yang kamu persiapkan wahai saudaraku sekalian? Madza adata? Apa yang kamu persiapkan hari ini untuk menjalani kehidupan di hari akhirat? Kemudian lelaki itu menjawab, ma'adatu katsiran minas salati walas shaum. Aku tidak mempersiapkan banyak sembahyang dan puasa. Aku hanya melakukan sembahyang dan puasa yang wajib-wajib mantap. Walakin akan tetapi adatu hubbullah wa rasulih. Aku hanya mempersiapkan diri mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al mar'u yuhsyaru ma'a man ahabbah.
manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa yang dia cintai. Dengan siapa yang dia cintai, Allah akan membangkitkan dengan orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulullah, maka Allah akan membangkitkannya mencintai Allah dan Rasulullah sampai di hari akhirat nanti. Inilah jalan kesuksesan bagi Gedanyo Uronyo. Tapi lihatlah hadirin kaum muslimin rahimakumullah kepada Gedanyo Mandum. Padahal iman dan Islam seseorang hanya dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara Gedanyo Uronyo mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai kita dengan keluarga-keluarga kita? Adakah kita mencintai Rasulullah Uronyo dengan melebihi menyumbangkan harta, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya semua Uronyo mengatakan cinta kepada Rasulullah. Tanya Uronyo Mandum Gedanyo rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkataan Gedanyo hanya sesuai dengan tingkah laku Gedanyo. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Rasulullah sementara sunnah-sunnah Rasulullah tidak hidup dalam keluarga kita? Kiban Gedanyo pegah cinta kepada Rasulullah sementara sunnah-sunnah Rasulullah banyak yang Gedanyo abai-abaikan. Kita banyak yang tidak menjalankan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah televisi yang kita hidupkan setiap saat. Apakah selawat kepada Rasulullah atau lagu-lagu pilihan idola-idola Gedanyo? Lihatlah para pemuda-pemuda Gedanyo, anak-anak Gedanyo Uronyo, sejauh mana mencintai Rasulullah atau mencintai para orang-orang kafir Yahudi pada Uronyo. Lihatlah dalam mobil-mobil Gedanyo, tetap pedep-tip dalam motor Gedanyo. Apakah lebih banyak selawat kepada Rasulullah atau lebih banyak persoalan-persoalan yang lain? Lihat dalam pembicaraan-pembicaraan Gedanyo Uronyo sehari-hari. Apakah kita banyak membicarakan tentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau malah kita membicarakan persoalan-persoalan yang lain? Inilah salah satu sebab yang bisa menghilangkan iman seseorang. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladihi. Tidaklah engkau beriman kalau engkau tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai aku kata Rasulullah melebihi daripada mencintai anak dan ayah kamu sendiri. Maka Uronyo tanya menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah. Lihatlah para anak-anak Gedanyo Uronyo, umi dan ayah-ayah sekalian. Banyak di antara anak-anak kita yang tidak tahu bagaimana mencintai Rasulullah. Mereka mengabaikan sunnah daripada Rasulullah. Para wanita ururina Uronyo membuka aurat di depan di rumah, membuka aurat di depan rumah, di jalan-jalan dan di semua tempat. Mereka mengatakan mencintai Rasulullah, bohong kalau kita selalu melihat perbuatan yang haram. Maka sungguh bohong Gedanyo mencintai Rasulullah kalau kita sering mengupat-ngupat perbuatan orang lain. Bohong kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kaki kita tidak pernah hadir ke masjid untuk melakukan solat berjamaah bersama-sama. Maka sungguh inilah yang kita katakan hari ini. Anak-anak Gedanyo Uronyo hanya tak ajarkan cinta kepada Rasulullah sehingga mereka berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka merupakan manusia yang terpuji diciptakan oleh Allah. Keturunan-keturunan Gedanyo umi dan ayah-ayah sekalian, mereka bukanlah orang durhaka ketika lahir di atas permukaan bumi ini. Mereka tidak maksiat dikala mereka lahir di atas dunia ini. Mereka tidak melakukan kejahatan dikala kita lahirkan di atas permukaan bumi ini. Mandum anak-anak Gedanyo lahir dalam keadaan suci. Mereka bukan orang durhaka, mereka bukan orang celaka, mereka bukan orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Semua mereka lahir dalam keadaan suci. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassirani. Semua anak-anak Gedanyo yang Gedanyo lahirkan di atas permukaan bumi dalam keadaan suci, mereka dalam keadaan bersih, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, akan tetapi kita telah menghancurkan kehidupan mereka
kita telah salah mendidik mereka sehingga kita jadikan mereka termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan dan kezaliman. Bahkan kita telah menghancurkan mereka bukan sekedar di dunia, sampai di akhirat nanti mereka masuk neraka akibat daripada kesalahan kita dalam mendidik mereka. Ini tanggung jawab besar umi dan ayah-ayah sekalian, para ibu-ibu, para umi-umi sekalian. Padahal betapa lelah kita melahirkan anak kita di atas permukaan bumi ini. Kita rela semua, bahkan berapa banyak darah yang mengalir dari tubuh kita di saat kita melahirkan anak kita. Berapa banyak kekuatan yang terkuras dikala kita melahirkan seorang anak. Tapi apa yang kita harapkan untuk anak dan generasi-generasi kita, putra yang kita harapkan dari anak kita, seberapa banyak dukna trip masa anak kita bisa dididik kita pada saat jihrayu, di saat kita di usia tua endru, dukna harta yang bisa diberikan kepada kita. Bukankah sangat rugi apabila mereka hidup di dunia ini dalam keadaan maksiat kepada Allah, sementara kita dalam kuburan semua amal keburukannya akan mengalir kepada kita. Apa arti kelelahan? Arti hak kita urunsi dalam membiayai mereka dalam hidupnya, sementara kita di dalam kuburan tersiksa hanya karena untuk seorang anak. Apalagi anak kita nampak umroh gara-gara gagal dan salah kita dalam mendidik mereka. Mereka tidak diciptakan oleh Allah sebagai penjahat, mereka tidak diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang maksiat, mereka tidak dijadikan oleh Allah di saat lahir sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan. Akan tetapi hanya kesalahan kita dalam membimbing dan mendidik mereka sehingga mereka tidak tahu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ummi dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anak kita merupakan penerus daripada kehidupan, bukan sekedar kehidupan dunia, tapi kehidupan sampai kehidupan hari akhirat. Umur kita hanya 60 tahun, 60 tahun. Tapi dalam kuburan kita lebih daripada 100 tahun. Ada manusia yang sekarang berada dalam kuburan lagi nek-nek kita uronyo, ada yang sudah 1000 tahun. Sungguh sangat jauh perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat, dan padungtun akan berada di yaumil mahsyar dan sebagainya. Siapa yang akan membela dan membantu kita selain daripada anak dan keturunan-keturunan getanya uronyo? Tapi uronyo tanya banyak kita dalam salah mendidik mereka, kita biarkan mereka. Apa arti daripada semua kekuatan yang telah terkuras daripada kita? Apa arti semua harta yang telah kitanya korbankan untuk anak-anak dan keluarga? Hanya mereka menjadikan kitanya sebagai fitnah besar di saat kita tinggalkan dunia untuk menghadap hari akhirat nanti. Para ummi dan ayah-ayah sekalian yang Tuhan hormati, maka gara-gara sunnah Rasulullah hana kita hidupkan di atas permukaan bumi ini, bersih lagi masa awal pada saat kejayaan Islam, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan ajaran-ajaran Islam, tingkah laku Islam, maka ubena Yahudi dan Nasrani watayan walaupun golong tamang Islam, tapi mereka merindukan akhlak dan tata cara hidup secara Islami. Budaya-budaya Islam watayan sangat diinginkan oleh orang-orang kafir, sehingga apakah? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat mereka dari kufur menjadi orang-orang Islam. Na'udzubillah, manusia di akhir zaman mereka lebih cinta kepada orang-orang non-muslim. Kitanya uronyo tak bergaya lagi gaya orang-orang non-muslim. Pakaian yang kitanya pakai uronyo merupakan pakaian urung-urung non-muslim. Tata cara tanya udip dalam masyarakat uronyo tak pakai tata cara orang-orang non-muslim. Kitanya hadir untuk melakukan ibadah kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kitanya takuti uronyo adalah
Di mana kita hari ini mencintai orang-orang non-muslim, kita akan dibangkitkan dengan mereka sebagaimana Rasulullah berjanji, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Maka tanamkanlah kembali untuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa menebus dosa kita selain daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa membela kita di hari akhirat di hadapan Allah sebegini banyak dosa yang pernah kita lakukan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, kepada anak dan keturunan. Berpakaianlah dengan pakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah. Berjalanlah dengan jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hidupkanlah sunnah dalam keluarga dan dalam masyarakat semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kiban perjuangan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kitanya sampai detik-detik beliau meninggalkan dunia ini. Di saat mata beliau sudah terpejam, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa beliau. Watenyan suara beliau hanale mudah dalam mengeluarkan suara, hampir hilang suara daripada beliau. Maka tiba-tiba Sayyidina Ali mendekatkan kupingnya di hadapan Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? As-salah as-salah al-ummati ummati. Umatku, umatku. Inilah perkataan Rasulullah yang paling terakhir, ummati. Dia khawatir, merasa risau terhadap umatnya di akhir-akhir zaman. Karena mereka lebih mencintai sunnah-sunnah atau tata cara budaya orang-orang kafir ketimbang dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat yang di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratil maut, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, laginya ke sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat dan laginya ke sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat-umatku di akhir-akhir kehidupan mereka. Maka menyelaginya sakit sakaratil maut, ya Allah, maka ubena sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat lun singa. Maka uronyo timpakanlah kepada lun. Biarkanlah lun sendiri yang akan merasakan kepedihan dan kesakitan daripada sakaratil maut, ya Allah. Jangan pernah dirasakan oleh umatku, ya Rasulullah, ya Allah. Biarkan aku yang merasakan. Laginya rasa cinta Rasulullah kepada kitanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali pada saat nundingo Rasulullah hampir wafat, Sayyidina Fatimah Zuhra dan para sahabat-sahabat manduk, Sayyidina Abu Bakar sendiri, Sayyidina Umar telah menghunus-hunuskan pedangnya. Sampai-sampai gadah pikiran yang normal daripada Sayyidina Umar karena mencintai dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ingat tata cara kiban kehidupan Rasulullah, kiban perjuangan Rasulullah kepada kitanya umat Nabi Muhammad, kepada kitanya umat Bandung uronya sampai hari ini. Seandainya hana Rasulullah hana iman dan Islam dalam hati kitanya, seandainya hana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai malamnya kitanya mentang kufur, seandainya hana Rasulullah cukup le azab-azab daripada Allah yang akan kita rasakan sampai sakaratil maut melebihi daripada sakaratil maut yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang meninggal hari ini. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, semua sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat lo, maka berilah kepada lo roy. Pada malam nisfu Sya'ban beliau mengalirkan air mata bukan karena untuk keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numo di hadapan Allah bukan karena Siti Fatimah Zuhra, bukan untuk putrinya, tapi untuk umatnya. Ya Allah, ampunkanlah segala umatku yang melakukan dosa kepadamu, ya Allah. Beliau pernah patah giginya hanya karena mencintai umat. Beliau pernah mengalir darah di dahinya dan di tumitnya hanya untuk perjuangan kita umat Muhammad, untuk bisa kita rasakan kenikmatan yang kita rasakan uronyo, harta yang kita miliki, kedamaian dan keamanan yang kita miliki uronyo, mandum atas kesedihan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau sehingga kitanya uronyo selamat dan senang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Maka marilah uronyo tanamkanlah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan majelis-majelis pengajian. Di malam majelis inilah merupakan majelis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaqudu qaumun yazkurunallah illa hafadhul malaikah, kata Rasulullah. Tidak adalah satu kelompok yang duduk berzikir kepada Allah. Ada sebagian ulama menafsirkan zikir itu adalah majelis ilmu. Ada sebagian ulama yang mengatakan zikir itu adalah tempat-tempat membaca Al-Quran. Maka illa hafadhul malaikah, semua malaikat mengelilingi kita. Wa nazalan alaihimus sakinah, Allah menurunkan sakinah. Wa zakarahum liman indah, kemudian Allah menyebut-nyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Pada malam ini kita semuanya disebutkan nama satu persatu. Betapa mulianya kita pada malam yang berbahagia ini hanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kitanya. Satu persatu nama kita disebutkan di hadapan para orang-orang mulia. Satu persatu nama kita akan disebutkan di hadapan para malaikat-malaikat semuanya, hanya gara-gara menghadiri majelis-majelis ilmu ini. Inilah salah satu kita menanamkan rasa cinta kitanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka marilah Bandung bertanya uronyo untuk mempertahankan sunnah daripada Rasulullah. Karena banyak bid'ah-bid'ah yang telah datang di hadapan kita pada hari ini, di mana manusia yang diciptakan oleh Allah, umat Islam yang lahir di akhir-akhir zaman cukup oleh firqah-firqah dan kelompok-kelompok. Tapi Rasulullah SAW telah menjanjikan hanya ahli sunnah wal jamaah. Wallahi la taftariku ummati ala salasa wa sab'ina. Demi Allah, kata Rasulullah, nanti akhir masa di mana umatku akan terpecah kepada 73 kelompok dan golongan. 72 golongan itulah ahli neraka jahanam. Mereka mengakui Islam tapi mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka mengakui diri mereka Islam tapi mereka mencintai orang-orang non-muslim. Dalam tata cara hidup mereka, hati mereka, semuanya mereka korbankan Islam. Hanya satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, "Maya'ishu min ba'di sayara ikhtilafan katsiran, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin." Barang siapa nanti orang yang hidup sesudahku, mereka akan melihat banyak sekali partai-partai, banyak sekali kelompok-kelompok yang hadir dalam Islam. Akan tetapi kamu harus berpegang kepada ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini hidupkan sunnah Rasulullah, hidupkanlah sunnah para sahabat-sahabat. Uronyo tanyo Bandung 4 mantang posisi, silakan kita yang berprofesi mantau, karena jalan untuk menuju surga itu adalah sangat banyak, bukan satu jalan. Walaupun Bilal bin Rabah, padahal Bilal bin Rabah itu manusia paling hina. Dia seorang lamin, sirah budak yang diperjualbelikan dalam setiap hari, hina dalam pandangan manusia. Akan tetapi beliau merupakan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sampai di hari akhirat, merupakan orang yang akan membawa payung bagi orang para muazzin. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Bilal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta izin kepada Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, pada hari ini aku ingin untuk turun daripada jabatan sebagai muazzin. Karena masa hidup Rasulullah, Bilal bin Rabah sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta turun dari jabatannya, tidak lagi ingin mengumandangkan azan. Abu Bakar menyampaikan, wahai Bilal, aku tidak pernah memecat orang yang pernah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengizinkan untuk engkau turun daripada jabatan sebagai seorang muazzin. Kemudian Bilal memberikan alasan, ya Abu Bakar, ketahuilah pada masa Rasulullah setelah aku mengumandangkan azan, selesai daripada azan,
Maka aku hadir di hadapan Rasulullah di depan rumah beliau. Aku mengatakan, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Tapi hari ini siapa yang harus aku sampaikan as-salah, as-salah ini? Kepada siapa aku harus hadir hari ini? Hatiku hari ini tidak sanggup mengumandangkan kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah rasa cinta Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau merupakan orang yang dihina-hina oleh manusia dan oleh majikannya pada saat beliau sebelum berkembangnya Islam. Saatnya ke Bilal berangkat diizinkan oleh Abu Bakar Siddiq karena alasan yang cukup untuk berangkat ke negeri Syam dan trip bertinggal di negeri Syam. Singkat cerita beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat melumpur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau hadir kembali untuk menziarahi kubur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diminta oleh Umar bin Khattab untuk mengumandangkan azan hanya satu kali. Beliau tidak mau. Karena apa? Karena tidak sanggup mendengar atau mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di saat beliau berjumpa dengan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain pada saat itu kira-kira umur 8 atau 9 tahun. Dia meminta, ya Bilal, ya muazzin Rasulullah, kami telah lama tidak mendengar azanmu ya Bilal. Maka pada hari ini kami sangat ingin mendengar azanmu wahai muazzin Rasulullah. Maka karena cinta kepada Rasulullah, hana sanggup Bilal bin Rabah menolak permintaan daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya Bilal bin Rabah pada saatnya naiklah ke atas menara menara yang pernah beliau naiki semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang-orang Madinah terkejut. Mereka mendengarkan suara yang pernah didengar pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah mereka semua bersorak-sorak, Abu Isa Rasulullah, seolah-olah Rasulullah telah dibangkitkan kembali. Sebegitu rasa cinta mereka para orang-orang Madinah saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar para lelaki-lelaki kan ura-ura mandum, ura-ura mandum berangkat ke masjid dan sambil bersorak Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah telah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah telah dibangkitkan kembali? Lihatlah, Bilal bin Rabah telah mengumandangkan azan kembali. Saat itulah semua orang hadir ke Masjid Nabawi Madinah. Mereka semua berkumpul. Maka di saat sampai azan Bilal kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya hilang. Beliau mengalirkan air mata. Beliau bersedih, tidak sanggup melanjutkan azan kembali karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang ada di masjid pada saat itu semuanya menangis. Dan itulah sebagian ulama mengatakan bahwa itulah kondisi dan hal yang paling menyedihkan setelah Rasulullah wafat, di saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan kembali. Lihatlah umi dan ayah hati kita hari ini, dikala kita mendengar kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikala kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikala kita mendengar selawat-selawat kepada Rasulullah. Wahai pemimpin-pemimpin hari ini kita, wahai orang-orang yang punya jabatan dan punya harta hari ini, sejauh mana keteladanan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kehebatan yang kita miliki ini hanya karena Rasulullah? Tapi adakah hati kita tergerak dan gemetar mengingat sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi hari ini sedikit pun kita tidak mencintai Rasulullah. Hati kita tidak terbuka. Maka siapa yang akan kita panggil di hari akhirat nanti? Siapa yang akan memberikan air kolam Rasulullah kepada kita? Adakah Rasulullah memberikan syafaat kepada kita sementara kita tidak pernah menyebut-nyebut dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Maka pada uronyo bandung-bandung gedanyo marilah menghidupkan kembali sunnah. Karena jabatan dan harta yang gedanyo miliki uronyo sama sekali tidak ada arti. Melagi musibah berusaha yang gedanyo alami umi dan ayah-ayah Bandung, kita akan kembali kepada nol kemiskinan yang kita miliki. Maka siapapun, apapun jabatan tanya uronyo, bah gedanyo uronyo je ke pemimpin, maka hidupkanlah sunnah Rasulullah. Ataupun gedanya uronyo kan pemimpin, kanlah orang-orang yang hebat dalam kalangan masyarakat, silahkan. Maka boleh jadi gedanya bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang hebat, bisa gedanya menjadi orang-orang yang punya harta atau menjadi orang miskin, silahkan. Tapi yang penting kita dekat dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, menghidupkan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesuksesan seseorang bukan karena jabatan umi dan ayah. Nyo kadalah dan berbagi. Teatru pada 5 menit. Kan karena jabatan lentuan pegang. Karena apa ke? Punya jabatan lebih tinggi jabatan Fir'aun di atas permukaan bumi ini. Dunia mereka kuasai. Manusia yang dilahirkan oleh ibu di masa Fir'aun mandum bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Manusia yang lahir di masa Fir'aun mandum galak melihat Fir'aun itu orang-orang sukses. Akan tetapi apa yang terjadi saudara kaum muslimin? Hari ini adakah orang yang ingin menjadi dia seorang Fir'aun? Pada watayan mandum anak yang dilahirkan oleh ibunya bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Maka jabatan hanya bisa membawa getanyo kepada kebaikan selain menghidupkan sunnah daripada Rasulullah. Kan kesuksesan getanyo karena jabatan. Begitu juga harta. Di mana Karun lebih banyak harta, tidak ada manusia yang sekaya Karun. Uronyo harta yang dirumpak dalam tanah hanya pernah disebutkan nama kita, tapi nama Karun sampai ribuan tahun, ratusan ribu tahun yang silam, tapi nama Karun masih disebutkan. Tidak ada manusia yang seimbang kekayaan dengan Karun. Tapi adakah manusia hari ini bercita-cita untuk menjadi Karun? Karunnya hanya sukses. Singkat yang Tuhan sampaikan, silahkan kita menjadi orang hebat. Baru sukses gedanyo apabila kehebatannya gedanyo pergunakan untuk agama. Silahkan kita menjadi orang hina. Silahkan gedanyo menjadi pemimpin. Silahkan gedanyo menjadi wakil pemimpin. Silahkan gedanyo menjadi rakyat. Lihatlah masa Rasulullah. Tidak semua manusia jadi Rasulullah. Tidak semua mereka menjadi Nabi Muhammad. Tapi ada mereka yang menjadi Nabi Muhammad. Ada yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi Muhammad, dan ada yang dipilih oleh Allah sebagai Abu Bakar Siddiq. Silakan kita menjadi Nabi Muhammad untuk menuruti akhlak-akhlak beliau. Silakan kita menjadi pemimpin seperti Nabi Muhammad. Silakan kita menjadi pendamping Muhammad seperti Abu Bakar. Silakan kita menjadi orang hina seperti Bilal bin Rabah. Akan tetapi semua mereka merupakan manusia-manusia terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Allah memilih kita untuk kemana? Karena semua yang kita miliki ini hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Umi dan ayah-ayah sekalian, pat mantang posisi gedanyo yang gebili Allah. Silahkan gedanyo berusaha untuk menjadi orang yang paling hebat. Tapi apabila Allah tidak mengizinkan, silahkan Allah memberikan kepada gedanyo apa saja. Yang penting gedanyo dekat dengan Rasulullah, menghidupkan sunnah, menghidupkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang bisa luntuan sampaikan, lebih dan kurang luntuan lagi maaf. Cuma luntuan malamnya rencana head possible mantang, tapi nyo ka possible lewat 20 menit. Jadi memang menyana rencana demayang jut silahkan. UBB yang na kemampuan luntuan, yang hana mufum juga na abun gure-gure luntuan mandum yang hadir di sini. Silakan untuk kita sama-sama dalam tajawab persoalan-persoalan agama. Maka sekian mentang yang bisa luntuan sampaikan.